Maka di sini Mansur langsung digabung dengan Al-A'mas. Maka hadis ini hadis yang sahih dari jalan tadi A'mas dan Mansur. Maka telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di kitabnya Sahih Al-Musnad, dan dia berkata hada haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih ila Yasi'an Al-Hadrami wa qad wathaqahu An-Nasa'i. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka ad-du'a huwal ibadah, ini hadis yang sahih. Kemudian wa amma hadis ad-du'a mukhul ibadah fahuwa dhaif. Adapun kalimat doa itu muh maknanya the core, otak. Adapun ibadah itu adalah otaknya ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, maka sanad ini dhaif. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga At-Tabrani di kitab Ad-Du'a, dan juga At-Tabrani di Mu'jamil Awsat. Semua sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Aban ibni Saleh dari Anas ibnu Malik. Ad-du'a mukhul ibadah. Maka kalimat lafaz ad-du'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, mahaluh dhaif. Man fi sanadih Abdullah ibnu Lahiyah. Maka di sini seperti biasa kita tidak mengajarkan kepada kalian taklid. Jika ada yang berkata, oh itu di usul as-salasah disebutkan itu, dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkannya, menunjukkan bahwa dia itu sahih, kita katakan kita kembali kepada sanad. Maka di sanadnya ada Abdullah ibn Lahiyah, maka di sini hadis ini dhaif. Bahkan Imam At-Tirmidzi telah mendhaifkannya di saat dia mengeluarkan di dalam sunannya, karena hadis ini dikeluarkan di Sunan At-Tirmidzi. Hada haditsun gharib min hadal wajh la na'rifuhu illa min hadis Ibni Lahiyah. Hada haditsun gharib, kalimat Al-Bukhari jika mengatakan gharib maknanya dhaif, maka hadis ini dhaif dari jalan Abdullah ibni Lahiyah, maka telah didhaifkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini pun telah didhaifkan oleh Al-Mubarakfuri yang menulis kitab Tuhfatul Ahwadi syarah dari Jami' At-Tirmidzi, di saat menyebutkan wa ma adhafihi wa huwa mudallis yudallis anid du'afa. Dan didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan juga oleh Syekh kami Muqbil, dan ini yang sering kami dengar di majelis. Dia menyebutkan bahwa sanadnya dhaif, ada di sanadnya Abdullah ibnu Lahiyah. Maka inilah dari pembahasan kita tentang permasalahan bahwa doa itu adalah ibadah. Maka doa seseorang kepada Allah meminta apa saja ibadah. Maka oleh sebab itu please jangan malu-malu. Berdoa kepada Allah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, berdoa kepada Allah. Selain kamu berdoa kepada yang menciptakan kamu dan akan menjawabnya, juga ibadah itu yang paling penting, mendapatkan pahala. Maka berdoa, Allah mudahkan rizki, Allah berikan ilmu, Allah berikan tambahan iman, semua berdoa. Dengan doa ini mendapatkan pahala dan mendapatkan apa yang dia idam-idamkan. Maka ini faidah dari pelajaran kita. Maka doa penulis di dalam matan adalah doa ibadah. Kemudian kita masuk sedikit sampai mendengar adzan. Berkata penulis, as'alullahal karima rabbal arsil adimi. Maka di dalam matan ini disebutkan as'alullaha, aku meminta kepada Allah al-karima,
Maka al-karimah dari segi i'rab sifat untuk lafdzul jalalah Allah ataupun badal, maka di sini kita mengetahui bahwa al-karim dari nama Allah Jalla wa Ala, dari asmaul husna. Maka as'alullaha al-karima, aku meminta kepada Allah, al-karima mansub karena badal ataupun sifat untuk Allah. Maka al-karim nama Allah juga sebagai ganti juga dari nama Allah, as'alullaha al-karima. Maka al-karima bisa di-i'rab sebagai mansub karena badal. Maka al-karima dari asma'illahil husna. Maka Allah mempunyai banyak nama. Di hadis disebutkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innalillahi tis'u wa tis'una isman. Man hafidhaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Maka dari nama Allah Al-Karim. Dan Al-Karim maknanya yang mulia. Mana pendalilannya di Al-Quran banyak. Di antaranya Allah berfirman, Duk innaka antal azizul karim. Syahidnya, anta Allah itu, kamu itu wahai Allah, al-aziz al-karim. Maka al-karim dari nama Allah. Di surat Ad-Dukhan. Dan di dalam surat Al-Infitar yang sudah dihafal oleh semua santri, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Maka birabbika dengan Rabb kamu yang namanya juga Al-Karim. Adapun di dalam hadis, maka telah datang hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dalam keadaan kesulitan dia membaca doa La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsil karim. Maka al-karim di sini poin pendalilannya. Maka al-karim dari segi matan as'alullah al-karima, kenapa mansub? Karena dia badal. Karena dia sama-sama nama untuk Allah, berarti dia badal. Dan faedah yang kedua, di dalam permasalahan ilmu asma wa sifat, bahwa kalimat al-karim diambil dari sifat al-karam. Semua nama-nama Allah diambil dari sifatnya. Maka di sini al-ism bidalalah al-mutabaqah ala sifatil karam. Bahwa nama diambil dari sifat seperti Allah Maha Pengampun. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa orang-orang yang berdosa. Maka dari yaghfiru Allah dijadikan nama Al-Ghafur. Itu makna dari al-qaidah di sini. Al-ism yadulu bidalalah al-mutabaqah ala sifat. Maka nama Allah Al-Karim menunjukkan sifat Al-Karam. Seperti itu. Maka misalnya nama Allah siapa? Ar-Razzaq. Seperti di surat Az-Zariyat. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq. Bahwa Allah mempunyai nama Ar-Razzaq. Apa maknanya? Pemberi rizki yang luas. Maka masukkan kepada kaidah ini bahwa nama Allah diambil dari sifatnya. Apa sifat Allah? Pemberi rizki. Yurziku mayyasha. Allah itu memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan. Maka inilah dari faidah juga tentang permasalahan nama-nama Allah diambil dari sifat-sifatnya. Dan permasalahan yang ketiga, oleh sebab itu al-karimah di sini di-i'rab sebagai mansub, ima dia itu sifah untuk lafdzul jalalah Allah atau badal. Maka di sini harakatun nasab al-karimah mengikuti lafdzul jalalah Allah dikarenakan antara
yang dijadikan badal dengan mubdal minhu harus sama, dan sifah dengan mausuf harus sama. Maka i'rabnya al-karima bisa menjadi badal dan bisa menjadi sifat. Seperti al-baiti wal baitil ma'muri wasaqfil marfu'i wal bahril masjuri di surat At-Tur. Maka antara al-bait dengan al-ma'mur sama-sama majrur karena sifat. Wasaqfil marfu'i wal bahril masjuri, maka semuanya sifah harus mengikuti al-badal dan sifah, semuanya harokatnya sama. Maka oleh sebab itu Al-Hariri mengatakan di Mulhatil I'rab, wal atfu wa tauqidu aidan al-badalu tawabi'u yu'rabna i'rabal awwalu wa hakadal wasfu idza dahis sifah mausufuha munkaran au ma'rifah. Harus sama dari segi harokat, fathah, dhammah, kasrah, dan harus sama dari segi nakirah dan ma'rifah. Maka jika dengan alif lam harus dengan alif lam. Maka di sini pun sama. As'alullah, lafzul jalalah Allah ma'rifah dengan alif lam. Al-karima, maka al-karima juga ma'rifah. Idan ma'rifah bi ma'rifah. Adapun ucapan, sudah adzan belum? Belum. Adapun ucapan as'alullahal karima rabbal arsyil azim. Maka kalimat robba di sini kenapa mansub? Karena dia juga badal dari lafdzul jalalah Allah. Maka kalau begitu lafdzul jalalah Allah bisa diganti dengan rob, na'am. Dan begitu pun di dalam syariat ini. Maka di dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, alhamdulillahi apa? Rabbil alamin. Maka alhamdulillahi lafzul jalalah Allah majrur dengan lam kekhususan. Alhamd segala puji hanya untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Maka badal dari lafzul jalalah Allah yang majrur dengan Rabbi yang diidhofahkan kepada Rabbil alamin, pemilik segala makhluknya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa lafzul jalalah Allah dengan Rabb adalah sama. Maka Allah dengan Rabb adalah sama. Maka di saat kita berdoa pun boleh ya Allah atau ya Rabbal alamin, sama, boleh. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain. Kalau tadi di dalam Al-Fatihah, juga di dalam surat Ibrahim. Maka bagi yang membaca qiraah Hafs an Asim, jangan heran. Ada lafdzul jalalah Allah di awal ayat majrur. Allahilladzi lahu ma fis samawati wal ard. Ala qiraah Hafs an Asim. Allahi. Kok majrur di awal? Adapun qiraah Wars Al-Kisai dibaca dhammah. Allahulladzi mubtada. Namun qiraah Hafs di sini Allahi. Dari mana majrur? Kita katakan badal. Badal dari mana? Dari kalimat yang sebelumnya yang berhubungan dengan Rabb. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Di sini Rabb. Maka rabbihim majrur. Kenapa? Karena mudhaf ilaih, biizni mudhaf, rabbihim mudhafun ilaih majrur. Wa alamatu jarihi kasrah. Maka lafdzul jalalah Allah yang setelahnya datang Allahilladzi. Maka lafdzul jalalah Allahi majrur. Kenapa? Karena dia badal. Maka kalimat Rabb dan kalimat Allah itu boleh saling menggantikan karena mutabadilan, saling mengganti. Dan contoh yang lain seperti perintah beribadah kepada Allah disebutkan di ayat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian melaksanakan perserikatan dalam peribadatan dengan selainnya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nas i'budu rabbakum. Lihat i'budullah di surat An-Nisa. Di surat Al-Baqarah i'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Menunjukkan bahwa kalimat Allah dengan kalimat Rabb mutabadilan, boleh digantikan satu sama lainnya. Maka ini dari
faidah di dalam matan as'alullahal karima rabbal arsil adimi. Maka kenapa robba mansub? Karena dia badal dari lafzul jalalah Allah. As'alullaha lafzul jalalah Allah maf'ulun bih, as'alu fi'il wa fa'il, lafzul jalalah Allah maf'ulun bih mansub, maka rabbal